bukan bahasa roh, tetapi bahasa kasih, diakonia, bantuan sosial untuk umat, untuk warga masyarakat, untuk warga jemaat yang terdampak corona. Mungkin juga bantuan konkret berupa APD untuk para dokter dan tenaga medis sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci yang sudah mempersiapkan APD tersebut dengan memesannya dari RRC jauh sebelum pandemik corona melanda dan merebak dengan begitu cepat di Indonesia. Saudara, ini kenyataan, mereka ternyata lebih peka melihat tanda zaman. Ketika misalnya saudara sekalian di gereja atau pihak gereja ada persyaratan, perpuluhan dijadikan sebagai persyaratan untuk menjadi pendeta dan bahkan bisa membatalkan jabatan kependetaan kalau tidak membayar perpuluhan. Hal ini persembahan kasih, persembahan iman yang seperti ini masih tepatkah disebut dengan persepuluhan? Lalu apa bedanya perpuluhan dengan perpajakan? Lebih baik istilah yang alkitabiah tersebut diganti saja dengan istilah sekuler yang lain. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa banyak pendeta atau gereja yang kaya raya dengan aset tidak hanya miliaran tetapi triliunan yang sebenarnya berasal juga dari perpuluhan anggota jemaat atau dari gereja-gereja sekitar. Saudara, social inequality atau ketimpangan sosial tidak hanya terjadi di lingkungan sekuler, tetapi juga di lingkungan yang sakral, apakah itu di persekutuan, apakah itu di gereja, atau di institusi yang ada di dalamnya, termasuk STT. Walaupun mungkin tidak semuanya. Di hadapan corona, kita semua equal, setara, sederajat, sebab corona tidak memandang bulu dan tidak mengenal perbedaan strata sosial dan ekonomi. Siapa tahu melalui pandemik corona ini, Allah sedang berkarya untuk memurnikan gerejanya, agar di dalam ruang hidup ini tidak boleh lagi ada segala bentuk inequality. Di hadapan corona saja kita equal, apalagi di hadapan Tuhan yang Maha Adil. Saudara, pandemi corona ini sebenarnya merupakan koreksi dan sekaligus shock terapi atas segala bentuk kesombongan manusia yang telah mewarnai segala aspek hidupnya, termasuk juga dalam menjalankan praktek-praktek keberagamannya. Pertama, pandemi corona sebagai shock terapi untuk menyadarkan manusia akan kebergantungannya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber dari segala sumber hidup yang ada di dunia ini. Hidup manusia dibatasi oleh kata if, kalau. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada makanan. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada udara. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada listrik. Kalau tidak ada masker atau APD dan lain-lain.
Tanpa udara dan tanpa air saja kita tidak bisa hidup, apalagi tanpa Allah sebagai Sang Pencipta dan sekaligus pula sebagai sumber hidup yang sesungguhnya. Di tengah-tengah ancaman virus corona atau sang mahkota kematian itu, Allah di dalam Kristus telah memproklamirkan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes pasal 11 ayat 25. Corona sebagai mahkota kematian bisa saja menimpa orang beriman tanpa pandang bulu, namun Kristus yang telah bangkit dan hidup itu berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saudara, pandemi corona mau menyadarkan umat manusia bahwa Yesus Kristuslah pemimpin kepada hidup. Kisah Rasul pasal 3 ayat 15, yang sudah meremukkan kepala ular atau iblis. Kejadian 3 ayat 15. Satu saat kelak ia akan datang kembali bukan sebagai bayi yang lemah dan miskin, tetapi sebagai raja di atas segala raja dan sebagai hakim yang maha adil. Kepadanya lah, kepada Yesus Kristuslah, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut atau bow down. Sekarang ini baru pandemi lockdown. Nanti suatu saat kelak, semua lidah akan mengaku, segala lutut akan bertekuk lutut tanpa kecuali. Benar-benar semua akan dibuat bow down di hadapannya sambil mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 11. Dialah Tuhan yang telah menang atas kuasa maut dan juga atas mahkotanya, yaitu virus corona. Firman Tuhan katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Saudara-saudara, pandemi corona juga sebagai koreksi dan shock terapi untuk menyadarkan umat bahwa Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Tidak terikat pada tempat, benda, atau simbol-simbol religius apapun yang dianggap suci atau sakral, seperti gedung gereja atau denominasi gereja, merek gereja. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan Herodes pernah dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi dan pada tahun 70 Masehi. Melalui pandemi corona, dengan segenap saja seakan-akan gedung gereja dan denominasi atau merek gereja dibuat seperti tidak ada dengan diadakannya ibadah di rumah secara online. Bisa saja terjadi jumlah gereja yang banyak, gedung-gedung gereja yang megah dengan ratusan ribu bahkan jutaan anggota jemaat menjadi simbol kebanggaan dan keangkuhan serta kesombongan terselubung ataupun terang-terangan. Pandemi corona mau meruntuhkan kebanggaan-kebanggaan dan kesombongan-kesombongan seperti itu, sama seperti Tuhan telah pernah menggagalkan pembangunan Menara Babel. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yang sungguh-sungguh dibanggakan dan diagungkan oleh umat percaya seharusnya adalah Yesus Kristus dan bukan denominasi yang hebat dengan jumlah gereja serta pejabat gereja
yang berjumlah cukup besar. Kesemuanya itu, saudara sekalian, bukan bukti otentik dari spiritualitas sejati. Pandemi corona, saudara sekalian, untuk sesaat sekarang ini sepertinya mau mengembalikan gereja di abad 21 ini ke titik awal atau titik nol, seperti pada saat gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Saudara, pada abad pertama yang tanpa gedung ataupun merek gereja, bahkan saudara sekalian, bukan saja dikembalikan ke titik awal atau titik nol, tetapi ke titik minus sebelumnya, yakni suasana pra-Pentakosta, di mana semua murid dilarang meninggalkan kota Yerusalem, lockdown di Yerusalem. Mereka harus tinggal di Yerusalem, lockdown di Yerusalem, untuk menantikan janji Bapa. Lukas 24 ayat yang ke-49. Saudara-saudara, pandemi corona juga mau menyadarkan kita semua bahwa esensi gereja yang terdalam sebagai eklesia, bukan sebagai kerumunan orang-orang percaya. Eklesia dimaksudkan bukanlah pertama-tama gedung atau bangunan ataupun denominasi merek gereja, melainkan persekutuan orang yang percaya yang telah dipanggil oleh Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati, yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, janganlah gedung gereja ataupun denominasi gereja diagung-agungkan untuk dibangga-banggakan sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi monumen dan proyek kesombongan sebagaimana halnya monumen Menara Babel. Bila ini terjadi, saudara sekalian, maka tidaklah mengherankan bila kekacauan dan perpecahan akan terus-menerus terjadi dan semakin banyak. Apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan suatu bentuk shock terapi. Ingat, shock terapi yang ingin mengingatkan kita semua bahwa kelak di dalam kerajaan Allah yang mulia itu tidak akan ada lagi gedung gereja atau denominasi gereja. Kita satu adalah tubuh Kristus, warga kerajaan Allah. Pandemik corona juga mau mereset ulang atau merecovery gereja dengan sistem ibadahnya yang serba wah, fasilitasnya, musiknya, multimedianya, dan lain-lainnya, yang akhirnya bisa jadi hanya merupakan ibadah yang bercorak magis karena mengabaikan aspek kebenaran dan keadilan. Padahal gereja seharusnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Hal inilah saudara-saudara yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, yang dengan keras dikecam oleh Nabi Amos ketika ia mengatakan bahwa Tuhan membenci ibadah umat Israel termasuk juga musiknya dan persembahan-persembahannya. Amos pasal 5 ayat 21 sampai ayat 23. Ini bukan berarti bahwa ibadah formal di bait Allah tidak perlu atau tidak penting, melainkan tuntutan Tuhan yang terdalam dan terutama sekali adalah biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat yang ke-14. Yang ditekankan oleh Amos dan nabi-nabi kecil pada abad ke-8 sebelum Masehi lainnya adalah personal devotion dan bukan symbolical devotion.
Nabi-nabi pada zaman Amos ingin mengarahkan mengingatkan umatnya kepada personal devotion dan bukan symbolical devotion. Dan itulah pula sebenarnya yang hendak diungkapkan oleh Yesus ketika ia mengatakan bahwa Allah adalah roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus sajalah kita dimungkinkan untuk bisa menyembah Allah yang hidup itu dalam roh dan kebenaran. Berlomba-lomba mendirikan gereja di mana-mana bila motifnya dan juga pengelolaannya tidak murni, bisa jadi akan berakhir tragis. Karena bisnis dan ekonomi dunia saat ini benar-benar ambruk karena pandemi corona. Tetapi gereja yang sejati tidak akan pernah bisa ambruk oleh situasi dan kondisi seburuk apapun juga, karena gereja bukan proyek manusia, proyek pendeta, atau proyek pemimpin umatnya. Gereja sepenuhnya dari organisasi atau denominasi apapun juga adalah proyek kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Gereja adalah gerejanya Yesus Kristus. Dialah foundernya, dialah pendirinya. Pandemi corona juga mau memaksa gereja untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran ekumenisnya. Roh Kudus bukan hanya dimonopoli oleh gereja-gereja Pantekosta dan karismatik saja. Roh Kudus ada di dalam setiap individu yang sungguh-sungguh percaya dan kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa melihat latar belakang denominasi atau konfesinya. Karena itu tidak boleh ada lagi fanatisme denominasi, seolah-olah denominasinya lah atau gerejanya lah yang paling benar dan paling rohani. Sebagai shock terapi, pandemik corona saat ini adalah untuk mengajarkan kita tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Selama ini spiritualitas cenderung dipahami hanya sebagai hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal rohani belaka. Kesehatan rohani dianggap jauh lebih penting daripada dan berharga daripada kesehatan badani atau kesehatan kebersihan atau kelestarian lingkungan hidup. Kesehatan badani dan kelestarian lingkungan hidup dianggap tidak terlalu penting dan akhirnya menjadi terabaikan atau diabaikan. Ternyata virus corona tidak membedakan mana yang rohani dan mana yang duniawi. Dia tidak pandang bulu, dia menyerang siapa saja termasuk juga para rohaniwan beserta keluarga dan jemaatnya. Membiasakan diri hidup dengan bersih dan sehat sebenarnya merupakan juga bagian dari spiritualitas. Seharusnya hal itu sudah dibiasakan dari sejak dini atau dari sejak kecil dan bukan sebenarnya baru dilakukan sekarang setelah ada virus corona. Bila saja rutin dilakukan, saudara-saudara, maka hal ini sebenarnya merupakan investasi yang sangat berharga sekali. Bukan saja untuk kelak di hari tua, tetapi juga di saat sedang menghadapi ancaman serius dari pandemi corona. Memang hal itu bukan merupakan suatu jaminan mutlak, namun setidaknya kita masih bisa meminimalkan berbagai risiko penyakit, apakah itu penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya diabetes, jantung, dan lain-lain, ataupun penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Pemberian Allah yang harus kita jaga dan harus kita rawat
seperti kita juga menjaga dan merawat barang-barang kesayangan kita. Kalau kita punya motor atau mobil, masih ada suku cadangnya untuk perawatan. Tetapi kalau tubuh kita, jelas tidak ada suku cadangnya. Sangat sulit. Karena itu kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik melalui pola hidup bersih, sehat, teratur, disertai dengan olahraga ringan setiap hari. Dan dengan tubuh yang sehat, maka kita juga sebenarnya sudah memuliakan Tuhan dan melayaninya. Kita bisa baca, bandingkan Roma pasal 12 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat 20. Saudara-saudara, demikian dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, selamat Paskah. Kiranya Yesus yang bangkit dari kematian dan hidup itu senantiasa menghidupkan kita semua melalui kehadirannya di dalam persekutuan kita. Di mana ada Yesus, disitulah ada kehidupan walaupun harus melewati kematian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik sudah memberkati kami. Biarlah renungan ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami berdasarkan firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti kehendak dan